Life could be a dream, life could be a dream. Halo guys, seorang tentara memang memiliki tanggung jawab keamanan suatu negara yang begitu berat guys. Untuk menjadi tentara pun tidak mudah. Banyak tes yang harus dilalui dan bahkan bisa dibilang sangat keras. Dan tak sembarang orang bisa terpilih menjadi seorang tentara. Tetapi karena itu semua, tentara begitu disegani di mana-mana dan siap untuk melindungi negara ini dari segala macam bahaya guys. Banyak sekali kisah perjuangan tentara yang sangat tidak bisa dibayangkan. Berbicara mengenai hal itu, ada salah satu kisah perjuangan prajurit Kopassus yang mungkin tidak kalian ketahui. Ya, prajurit tersebut bernama Pratu Suparlan. Ada yang mulai ingat? Nah, di video ini kita akan bahas sedikit tentang sejarah ya guys. Oh iya, subscribe. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari semua pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Pratu Suparlan, ia adalah pejuang gigih pembela Indonesia dalam operasi invasi Timur Timur pada tanggal 9 Januari tahun 1983. Suatu ketika, Pratu Suparlan menjalankan misi bersama rekan-rekannya yang hanya bersama pasukan kecil dari TNI AD, sedang dihadang oleh anggota Fretilin yang berjumlah 300 orang. Pasukan TNI spontan langsung kaget dengan hal ini, tapi di dalam militer semangat pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Itu adalah moto mereka guys. Ingat semboyan Kopassus, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Hal itu sangat melekat di diri mereka guys. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini. Pada akhirnya, meskipun lawan lebih kuat, mereka melawan dengan sekuat tenaga. Parahnya lagi, pasukan TNI tersebut berada di pinggir jurang. Beberapa di antaranya akhirnya tewas ditembak peluru musuh karena dalam posisi yang sangat sulit dan tidak menguntungkan. Komandan kemudian memerintahkan pasukannya untuk kabur ke celah-celah bukit guys. Sayangnya, semua itu tidak berjalan dengan lancar. Untunglah Kopassus punya prajurit tangguh bernama Pratu Suparlan. Pratu Suparlan lalu mengambil senapan rekannya yang sudah tewas dengan niat menjadi tameng untuk melawan Fretilin. Sembari mengadang Fretilin, Pratu Suparlan memerintahkan komandannya bersama anggota lain yang masih selamat untuk pergi meninggalkannya pergi. Spontan hal itu membuat jiwa kesatria Pratu Suparlan tidak bisa dihindari lagi. Pratu Suparlan dengan gagah berani melawan ratusan anggota Fretilin dengan senjata lengkap seperti senapan serbu dan mortar sendiri tanpa ada rasa takut di jiwanya. Akhirnya, Pratu Suparlan terlibat baku tembak dengan Fretilin yang tak terhitung berapa banyak peluru yang masuk ke tubuhnya. Hal tersebut tidak sedikit pun membuatnya takluk begitu saja guys. Ia tetap berdiri tegak untuk melawan Fretilin guys. Dan karena terlalu banyak menembak, Pratu Suparlan kemudian kehabisan peluru. Tidak sampai di situ saja guys, Pratu kemudian mengambil pisau di pinggangnya. Tubuhnya yang sudah banyak tertembus peluru bangkit dan berlari menghujani pasukan Fretilin dengan pisau dan berhasil merobohkan 6 orang guys. Hingga kemudian tubuhnya tak bisa berdiri lagi karena kehabisan darah yang membuat seragam loreng di tubuhnya berubah menjadi warna merah darah. Dalam kondisi itu, prajurit Fretilin mendekati tubuh Suparlan yang sudah tidak berdaya. Hal tersebut tak disia-siakan oleh Pratu Suparlan. Mereka mulai menancapkan pistol ke lehernya. Beberapa saat sebelum peluru dilepaskan, Suparlan terlebih dahulu melepaskan pelatu granatnya. Bersama pasukan Fretilin lainnya, Suparlan tewas dengan ledakan granat yang membuat tubuh Pratu Suparlan hancur bersama pasukan Fretilin di dekatnya guys. Rekannya yang mendengar ledakan tersebut lalu kembali dengan membawa bala bantuan untuk membantu Suparlan. Tapi sayangnya, setelah sampai ke tempat semula, Pratu Suparlan telah tewas dengan keadaan tubuh yang sudah tidak utuh lagi bersama pasukan Fretilin yang ada di dekatnya. Beberapa saat kemudian, kelompok Kopassus pun sudah bisa menguasai atas bukit dan menghujani pasukan Fretilin yang ada.
Dan totalnya ada 83 pasukan Fretilin yang tewas di tangan Suparlan sendiri, dan sisanya ditangkap dengan keadaan hidup-hidup guys. Lewat cerita inilah jiwa patriot dan tumpah darah untuk NKRI diuji. Tak hanya pada teknik keberanian Suparlan dikagumi, ternyata cerita patriot Pratu Suparlan tersebut terdengar sampai komandan Fretilin sendiri dan mengirimkan surat kepada TNI yang berisi kekaguman mereka kepada pasukan Pratu Suparlan guys. Pada akhirnya Pratu Suparlan diangkat pangkatnya satu tingkat lebih tinggi, yaitu Kopda Anumerta Suparlan pada 13 April tahun 1987 dan diabadikan sebagai nama lapangan udara perintis Pusdikpasus Batu Jajar Bandung untuk menghargai jasanya demi negeri ini. Kita sudah jelas, Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari semua pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas.